Saudara-saudaraku sekalian, saya mengajak kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Allah lah yang merakkan hati kita sehingga kita berangkat dari rumah ke sini, dan Allah pula yang melindungi kita sehingga kita bisa sampai di sini, dan atas ridho Allah Subhanahu wa taala pula kita bisa bersilaturahim di sini. Semoga apa yang kita lakukan di sini sebagai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati, di sini ada ketua saya, karena kok di rumah dipanggilnya ketua, Pak Dr. Baktiar Hamzah. Ada banyak sekali profesor di sini, pembicara Pak Profesor Nur Hayati Assegaf, Presiden Parlemen Wanita Dunia. Ada Prof. Hafiz, para alim ulama, para tokoh-tokoh agama. Ada yang saya salut, beliau saya lupa namanya, tapi saya sebutnya Prof. Sri Pejuang luar biasa, Profesor Isfarono. Kalau sudah bicara kalah anak muda itu. Kemudian Profesor Husnul kemana tadi? Oh ada ya. Itu ceritanya lucu. Waktu kolonel dia kenal sekali sama saya dengan singkatan GN. Tidak pernah ketemu, sering disebut-sebut. Begitu saya jadi Panglima TNI pensiun, baru tahu wajah saya. Oh ternyata yang saya sebut Pak GN itu adalah saya gitu. Beliau masih di KPU. Kalau ada masalah IT, termasuk yang bongkar di Borobudur, ada pagi-pagi Golkar, Jambu, PDI, Blimbing, dan sebagainya, itu atas perintah beliau suruh membongkar. Dan lahirlah Undang-Undang ITE, dan itu pula lah yang menjerat Dr. Syahganda Nainggolan, Dr. Baru Anton Permana, dan Jumur Hidayat. Itu zamannya Bung Husnul loh. Kalaulah tidak karena tinta, tak akanlah bisa kutulis puisi. Kalaulah tidak karena cinta, tak akanlah hadir kita semua di tempat ini. Kita semuanya yang di sini tentu sebagai manusia yang sangat-sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia yang luar biasa ini. Saya di sini bukan orasi kebangsaan, tapi saya menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Dr. Antoni Briawan, kemudian Profesor Nur Hayati, kemudian ini dia yang harus didingin dulu. Kemudian Prof. Husnul dan yang Dr. Badila, itu harusnya berurutan tuh sampai puncaknya beliau itu sehingga meledak-ledak. Dan siapa lagi? Udah deh, Dr. Syamsuddin sudah ya, cukup ya. Semuanya luar biasa sehingga saya berkesimpulan bahwa riuhnya temperamen perpolitikan menjelang Pilpres 2024 yang dikatakan tadi, ini semakin hari semakin nampak tidak terkontrol. Semakin hari. Di mana-mana melontarkan akidasi, provokasi hanya untuk kepentingan masing-masing. Jauh dari edukasi. Saya ulangi, jauh dari edukasi. Nilai-nilai kemanusiaan yang tertanam dalam norma etika, estetika sama sekali ditinggalkan. Dan ini semuanya, norma-norma ini semuanya seolah-olah hilang. Seolah di Indonesia nggak ada norma-norma ini. Diterkam oleh ambisi, saling berebut jabatan, saling berebut kekuasaan. Dan
Saya yakin kita semua yang di sini tidak menyangka di luar ekspektasi kita bahwa suasana perebutan kekuasaan yang menguakkan ini dalam pikiran kita, karena tidak pernah terjadi seperti ini. Karena sejatinya bahwa ini semuanya akan menjadi keresahan, kekhawatiran bagi orang-orang yang bertanggung jawab dalam soal nasib bangsa ke depan, termasuk kita yang di sini maupun yang sedang mendengarkan semuanya ini. Karena setiap hari kita disuguhi sebuah sinetron. Sinetron berjudul keserakahan, kerakusan, saling serang, saling caci, saling maki antara politisi hanya dalam merebutkan jabatan dan kekuasaan yang sudah begitu tampak sangat vulgar, tanpa malu-malu, tanpa rasis sedikit pun. Sebenarnya mereka juga tidak sadar atau benar-benar sadar bahwa ini akan ditanggung oleh nasib bangsa dan negara ke depan. Saya yakin bahwa sinetron ini sangat memuakkan apabila saudara-saudara menyimak dari hari ke hari. Apalagi ditonton oleh kaum agamawan, ulama, pendeta, pastor, yang mereka semuanya selalu berpegang pada norma-norma ketuhanan Yang Maha Esa, norma-norma etika dan estetika. Dan tentunya kaum agamawan khawatir kalau ini dibiarkan akan merusak dengan menghancurkan bangsa ini ke depan. Kenapa saya yakin hal ini? Karena kita pasti sudah sama-sama tahu bahwa kaum agamawan adalah memegang kuat, teguh nilai-nilai ketuhanan untuk membimbing kita semuanya. Dan seolah-olah tidak berbekas, karena di semua media isinya hanya caci maki secara vulgar. Pertanyaannya adalah, apakah para agamawan bisa nyaman hidup di negeri ini yang kondisinya seperti ini? Tentu mereka semuanya merasa gerah. Dan yang lebih lagi, mereka pasti berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan bangsa ini? Untuk menyelamatkan rakyat ini. Bahkan, semuanya melihat para elit politik sibuk mengurus masalah koalisi. Sementara di sisi lain tidak terlihat tentang kerja nyata yang real dalam menjawab persoalan kemiskinan yang setiap hari selalu digeluti oleh rakyat pada umumnya. Mereka tidak berpikir itu. Dan kaum intelektual pun pasti sama. Mereka khawatir karena mereka punya pengetahuan. Mereka bisa memprediksi ke depan apabila ini terus terjadi. Dan saya yakin mereka pun berpikir bagaimana jalan keluar yang baik demi menyelamatkan bangsa ini. Pemikiran-pemikiran politikus provokatif pasti akan minta persatuan dan kesatuan. Dan dengan apapun juga, mereka ini mempertontonkan hal-hal yang tidak senonoh, yang menjijikkan dan memuakkan. Dan politisi sekarang ini sangat tidak mustahil bisa lepas dari hukum kausalitas, yaitu hukum sebab dan akibat, bahwa apa yang dilakukan sekarang ini pasti kita akan menuai buahnya, baik itu yang kita lakukan baik maupun jelek. Seperti yang tersirat dalam surat di Al-Quran 99 ayat 78, maka barang siapa yang berbuat amal kebajikan walaupun sebesar atom, sangat kecil sekali, pasti nanti akan dilihatnya. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang berbuat kejahatan walau sebesar atom, maka pasti nanti akan dilihatnya juga.
Begitulah ketetapan hukum Sang Pencipta yang mustahil bisa dirubah oleh manusia apapun juga, dengan tenaga dan cara apapun juga. Saudara-saudaraku sekalian, semuanya ini terlihat bahwa dianggap bernegara ini berbuat semau gue, sakar PDW, sakar insun, tidak berpikir. Yang penting saya dan kroni saya bisa selamat dan berhasil. Tetapi yang lebih menyedihkan lagi, saudara-saudara sekalian, bahwa apa yang dipertontonkan para politisi ini tentunya akan dilihat oleh generasi muda milenial. Mereka yang perlu pengetahuan-pengetahuan dan pendidikan. Bagaimana mereka melihat ini semuanya? Adakah yang berbentuk edukasi? Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Inilah yang membuat yang dikatakan Pak Ubed tadi, Dr. Ubed, bahwa generasi muda milenial apatis. Apatis. Mengapa apatis? Mereka masih muda belia. Mereka perlu mendapatkan edukasi yang sehat, logis, realistis dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tapi mereka tidak mendapatkan ini. Itulah yang menyebabkan tadi berdasarkan dari polling yang dilakukan generasi muda kita yang bonus demografi jumlahnya kurang lebih 60%, mereka apatis. Kalau ditanya mereka nanti pilpres milih siapa? Saya tidak milih semua. Mereka tidak milih semua. Karena ini mereka khawatir apa yang bisa saya dapat. Bahkan cerita dari rekan kita semuanya, Mossad, manusia merdeka Muhammad Saididu, ketika akan berangkat ke Australia, di mana menyaksikan wisuda anaknya yang berumur 22 tahun S2. Saya bilang, kamu tidak akan berhasil, kau bisa jagoan di tanah air. Tapi kita ke Australia untuk mengajak anakmu pulang, hebat kalau kau berhasil. Dan ternyata dia lemah, dia tidak berhasil. Hanya karena pernyataan anaknya saja. Apakah kalau saya pulang ke Indonesia, saya bisa berkarir dan karir saya dihargai dan saya bisa bersaing dengan kemampuan profesionalisme yang saya ketekuni? Bapaknya tidak bisa menjawab. Dan akhirnya dia pulang sendiri ke sini. Dan ini bukan hanya satu, banyak. Mungkin ada di sini semua yang punya anak, susah dibawa pulang ke tanah air. Mengapa demikian saya katakan ini sangat berbahaya saudara-saudara? Karena demokrasi harus berafiliasi dengan sosiologi atau dengan mayoritas. Saya tidak primordial loh ya, saya tidak primordial, tetapi ini adalah kesepakatan kita. Bahwa kita adalah negara demokrasi. Kalau 60%, taruhlah setengahnya, berarti 30% tidak memilih. Maka yang siapapun yang jadi presiden, dia tidak memiliki legalitas. Maka demokrasi itu berafiliasi dengan mayoritas. Maka pemilihan presiden, gubernur, bupati semuanya 50+1 jadi mayoritas. Sama juga, banyak orang bertanya, Pak, nanti ada yang dikriminalisasi supaya tidak maju. Di sini saya ingatkan, saya yakin orang yang paham tentang politik tidak berani. Mengapa? Karena kalau yang maju hanya dari rejim, Menteri Pertahanan dan Gubernur Jawa Tengah, berarti kaum oposisi itu tidak terwakili, sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Saya bicara bukan saya kampanye, saya bicara ini adalah teori. Ini adalah sebuah teori. Kita akan mengalami hal yang sulit. Karena demokrasi dimanapun di dunia
pasti antara rejim yang mengendalikan demokrasi itu bermasalah. Besar kecilnya tergantung disiplin atau tidak berdemokrasi. Apabila yang mengendalikan demokrasi tidak disiplin, goyangan makin keras dari rakyat. Itulah oposisi sebagai pengontrol. Semakin demokrasi dikriminalisasi, semakin besar lagi oposisinya. Itu hukum, itu teori. Jadi tidak usah bicarakan. Saya yakin elit-elit politik tidak berani melakukan ini. Karena akan bermasalah terus dalam sepanjang perjalanan bangsa ini. Karena tidak mungkin yang kecil mengkooptasi yang besar. Itu akan melanggar hukum energi dalam demokrasi. Saudara-saudara sekalian, bahwa saya ulangi, legitimasi suatu negara yang berdasarkan demokrasi itu tergantung dari legitimasi dari rakyatnya yang mayoritas. Itu kunci. Kalau yang menang yang tidak mayoritas sangat berbahaya. Demokrasi tidak akan berjalan. Pasti sibuk dengan kekacauan-kekacauan yang ada. Karena sekecil apapun program yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pengendali demokrasi ini harus mendapat legalitas dari mayoritas. Tanpa itu tidak akan jalan. Kita bisa melihat program-program IKN, ya kan? Kereta cepat, berat karena legalitasnya tidak ada. Oleh karena itu maka kedaulatan rakyat itu amat sangat penting. Saya ulangi, kedaulatan rakyat amat sangat penting. Sangat berbahaya kalau partisipasi para kaum milenial yang 60% ini dalam pemilu sangat minim. Berarti legalitas siapapun yang menang tidak akan kuat. Inilah yang saya pikir kita harus mulai membangkitkan. Seperti yang dikatakan Dr. Ubaid lagi, ini sangat berbahaya. Dan ini data ini dari Pak Laude ini, rektor dari Universitas IT yang di dunia hanya 5 ya, tidak lebih. Gitu. Mengapa? Karena generasi muda milenial dia mereka penerus, tulang punggung bangsa. Mereka yang bertanggung jawab terhadap jalannya negara ini yang akan datang. Kalau mereka tidak punya atensi sama sekali, sangat berbahaya. Hadirin sekalian, sejatinya para politisi adalah sosok-sosok yang seharusnya membangun argumentasi secara logika, argumentasi yang jernih, mumpuni dalam hal wawasan kebangsaan. Seorang politisi yang sejati, dia tidak boleh membunuh lawan argumentasinya. Dia memberikan jalan untuk sama-sama berargumentasi. Sehingga apa yang disampaikan ini menjadi nuansa pendidikan bagi generasi-generasi muda. Seharusnya demikian. Sehingga mereka pun punya tugas untuk membangun kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang sehat, steril dari pemikiran-pemikiran kotor, pemikiran-pemikiran licik ketika beradu argumen. Ini semuanya tentunya sama-sama kita rindukan. Kapan ini bisa terjadi? Walau alam. Saudara-saudara sekalian, sebagai politisi papan atas akan sangat tidak pantas dirinya kalau mengeluarkan kata-kata nyinyir, kata-kata kotor, kata-kata yang vulgar, menyerang secara personal terhadap lawan-lawan politiknya. Ini tidak etis. Ini yang selama ini kita saksikan. Harusnya yang seperti kata-kata tadi membuat semuanya tenang. Sehingga kaum agamawan, intelektual, kaum ibu-ibu tenang melihatnya. Mereka menjunjung tinggi norma-norma etika dan estetika yang ini sangat langka. Saudara-saudara sekalian, inilah gambaran tentang perpolitikan yang terjadi sekarang. Yang kita semuanya, saya sadarkan,
bahwa menuduh anak-anak muda senang berhura-hura. Ingat, mereka punya akal dan rasa. Mereka mengerti keadaan sekarang ini. Tetapi mereka menjadi apatis karena mereka tidak melihat hal yang positif. Inilah yang harus sama-sama kita harus bekerja keras untuk merubah semuanya ini. Saudara-saudara sekalian, dalam kondisi yang terkini ini, kita melihat bahwa manusia tercipta dari bahan yang sama. Karena itu kita memiliki dasar yang sama. Tiap-tiap diri pasti berharap kita hidup dengan aman, tentram, damai, sejahtera. Pertanyaannya, kenapa faktanya kehidupan berbangsa, bernegara yang kita jalani sekarang ini tidak sesuai dengan harapan? Pertanyaan seperti tadi, siapa sebenarnya yang menjadi dalang, yang menciptakan suasana kehidupan perpolitikan yang jauh dari nilai kemanusiaan ini? Yang pasti rakyat dan TNI adalah korban yang selalu terseret oleh narasi-narasi ambisi para elit yang sama sekali tidak mendidik. Padahal kalau kita berpikir secara jernih bahwa pengorbanan rakyat pada negara ini sungguh sangat tidak ternilai. Bagaimana tidak? Pasal 33 ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi pasal ini merupakan bukti konkret di mana rakyat dengan rela, ridho menyerahkan seluruh harta karunia kepada para elit politik supaya dikelola dengan baik, benar, dan dengan tujuan demi kemakmuran kesejahteraan rakyat. Jadi Anda semuanya rakyat Indonesia adalah pemilik sah ketika Bung Karno mengatakan, proklamasi, dengan ini kami bangsa Indonesia, berarti rakyat semuanya. Yang menyatakan merdeka rakyat semuanya. Besoknya rakyat yang pemilik ini menyerahkan kepada elit politik untuk mengelola semuanya ini dan untuk kesejahteraan rakyat. Namun faktanya sekarang, benarkah sekarang ini rakyat telah hidup makmur? Benarkah sekarang ini rakyat telah hidup sejahtera? Boro-boro orang sudah bilang. Yang ada ini pada umumnya rakyat semakin hidup menderita. Sehari-hari bergelut dengan kemiskinan yang begitu berat. Sementara di lain pihak rakyat dengan jelas melihat dengan mata kepalanya sendiri, di mana para pejabat tinggi, para elit politik hidup bergelimang harta yang kemungkinan besar harta tersebut pasti berasal dari harta karun rakyat juga. Pasti itu. Oleh karena itu, kalau ada seorang pejabat tinggi atau seorang elit politik bertanya kepada rakyat, apa yang telah kalian perbuat untuk negara rakyat? Maka jawabannya, hei para pejabat tinggi dan para elit politik, apakah kalian tidak sadar telah dalam yang kalian pakai itu hasil penjualan harta karun kami? Dan apakah kalian tidak sadar bahwa dasi yang kalian pakai itu hasil dari keringat-keringat kami yang kalian peras dengan pembukuan pajak? Nah, sekarang rakyat bertanya, apa sebenarnya yang telah kalian perbuat untuk rakyat? Kalau para elit, para pejabat mengatakan bahwa semua dilakukan demi untuk kepentingan rakyat, maka kami pun bertanya, kenapa pada faktanya kami rakyat dan pada umumnya senantiasa sehari-hari bergelut dengan kemiskinan? Rakyat yang mana?